Kejutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. 2021, saya yakin akan menjadi tahun percepatan, di mana doa-doa kita akan dijawab 2 kali lipat dari sebelumnya. Mujizat akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Pemulihan akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan juga berkat-berkat akan mengalir 2 kali lipat dari sebelumnya. Year of Acceleration. Tuhan, mari kita akan siapkan hati kita. Saya masih berbicara tentang Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 6. Dan saya akan menjelaskan tentang 7 macam sifat dari uang. Ya, uang yang sudah miliki itu ada 7 macam sifat. Supaya saudara tahu, jangan saudara memakai uang, punya uang, menyimpan uang, tapi saudara tidak tahu isinya itu apa. Ya, kekuatannya sampai di mana. Kita akan memeriksa bersama. Ya, di sini dikatakan, jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Ini tidak ditujukan kepada semua orang kaya, tapi orang kaya yang kekayaannya tidak diperoleh dengan cara yang halal, tapi yang haram. Ya, orang kaya yang tidak hidup dalam kebenaran. Mungkin juga ada bukan orang kaya, orang biasa, ibu rumah tangga, bapak dan ibu rumah tangga yang punya pembantu rumah tangga PRT, yang uang gajinya ditahan, maksudnya untuk dijaga, jangan hilang. Tapi setelah berapa bulan diminta oleh PRT-nya tidak dikasih-kasih. Ya, itu uang masih disimpan, jangan khawatir, tidak hilang. Tapi sudah digerogoti sama tikus, sudah hampir habis uang itu. Ya, ini macam-macam seperti di sini dikatakan. Jadi kepada orang-orang kaya yang hidup dalam kebenaran, saudara tidak perlu takut kepada ayat ini, karena ini hanya ditujukan kepada orang kaya yang tidak hidup dalam kebenaran, yang menggunakan cara-cara yang haram untuk mendapatkan keuangan. Ya, yang pertama di dalam Injil Lukas, ya saya
tidak sempat mencarikan tadi. Ada satu ayat mengatakan mamon yang lekat lalim. Apa tahu? Di mana pasalnya? Mamon yang lekat lalim. Jadi mamon itulah uang, yang lekat itulah melekat, dan lalim itu jahat. Ya, jadi uang itu sifatnya melekat. Makin banyak kita miliki, dia makin melekat di dalam hati kita. Dan lalim itu artinya bisa membuat orang itu berbuat satu kejahatan. Ya, mungkin Lukas pasal 16 atau 15. Ya, kalau perumpamaan tentang orang kaya itu di dalam Lukas 16. Ya. Saya boleh cari, kalau dapat boleh beritahu kepada saya. Ya. Jadi sudah boleh cari sendiri. Mamon yang lekat lalim. Jadi ini yang pertama. Ya. Makin banyak kita miliki uang itu, maka sifat uang itu makin mau melekat di dalam hati kita. Ya, kita harus jaga. Boleh memiliki uang, tapi jangan sampai jatuh cinta kepada uang. Ya, mari tolong yang terima tamu mana, kalau masih ada yang terlambat, carikan tempat supaya mereka tidak cari sana terus. Ya, tolong. Jadi makin banyak kita harus jaga. Boleh memiliki uang, tapi jangan jatuh cinta sama uang. Cinta uang itu akar segala kejahatan. Baca 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Ya, 1 Timotius 6 ayat 10. Tolong bacakan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ya, silahkan. Ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Pasal 6 ayat 10, 1 Timotius. Ya, jadi cinta uang itu akar segala kejahatan. Katakan sama-sama. Cinta uang itu akar segala kejahatan. Lagi sekali. Ya, jangan sudah lihat saya terus tapi tidak ngomong. Ya, saudara mungkin. Ya, mari kita perhatikan. Lagi sekali. Cinta uang adalah akar segala kejahatan. Apa artinya? Kenapa? Cinta uang, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dibalik di sini. Ya, tidak apa-apa. Biar dibolak-balik, tetap cinta uang itu akar segala kejahatan. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Ayo, bahasa apa saja semua cocok. Ya, cinta uang, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Ya, artinya uang itu bukan kejahatan. Uang itu bukan kejahatan. Kebetulan saya ada uang di sini. 50.000 bisa dibelikan contoh ya. Ya, uang ini bukan kejahatan. Tapi akar segala kejahatan. Artinya uang ini adalah penyebab segala kejahatan. Ya, dari segala macam kejahatan. Penyebab dari segala kejahatan. Bukan kejahatan,
penyebab kejahatan. Bukan kejahatan, tapi ini adalah penyebab dari kejahatan. Ya, jadi penyebab sama kejahatan itu tidak sama. Saudara, contoh perdagangan wanita tunasusila, perdagangan anak-anak di bawah umur untuk jadi WTS, wanita tunasusila, perdagangan narkoba. Coba kenapa ini kok flu begini? Sebentar keras, sebentar bikin kaget orang. Coba atur yang baik. Perdagangan narkoba, bisnis perjudian, itu semua barang-barang haram. Bisnis perjudian itu haram. Perdagangan BTS itu haram. Perdagangan anak-anak di bawah umur itu haram. Perdagangan narkoba itu haram. Tapi mengapa semua barang haram ini mestinya dilarang keras? Ya, tapi mengapa tidak bisa ditumpas? Sampai hari ini berapa puluh tahun, berapa ribu tahun tidak bisa ditumpas. Perdagangan BTS itu berapa ribu tahun tidak bisa ditumpas. Padahal ini jelas barang-barang yang haram. Ya, karena ada penyebabnya. Tidak bisa ditumpas karena ada penyebabnya, yaitu mendatangkan uang banyak. Daripada saudara bisnis roti, ya, bisnis martabak, dapat berapa itu? Bisnis jual sepeda, bisnis jual batu merah, jual semen. Tapi kalau jual BTS, wah, jual anak-anak di bawah umur, calon-calon BTS, sudah bukan calon lagi, sudah di BTS kan itu. Ya, narkoba itu segini sedikit saja itu sudah berapa miliar. Modalnya tidak perlu terlalu banyak, modalnya sedikit, untungnya banyak. Ya, perjudian itu Ali Sadikin dulu zamannya dia tahun berapa itu, 70-an. Dia bangun Jakarta itu dengan uang perjudian. Dia ditentang sama kaum agama, tapi dia bilang, kasih saya uang, jangan banyak mulut. Saya mau bangun Jakarta, saya perlu duit. Saya tidak punya duit. Mau dagang apa? Supaya bisa dapat banyak uang untuk bangun Jakarta. Tidak bisa, tidak ada itu. Kalau mau punya uang banyak, ya judi. Saya bangunkan pusat perjudian, dilokalisir, macam-macam. Dia punya alasan-alasan, sehingga pemerintah pusat sepertinya ya saja, oke saja, ya, karena mencetak uang banyak. Nah, ini setelah iblis itu pintar untuk membuat bisnis yang haram supaya dihalalkan. Mereka mengambil alasan-alasan yang begitu masuk akal sehingga membolehkan barang-barang yang haram tidak boleh dibisniskan supaya bisa mendapat uang banyak untuk membangun negara, katanya, membangun kota Jakarta, katanya. Ya, ini semua katanya. Jadi sudah kita mesti berhati-hati. Iblis itu pintar sekali, licik sekali. Ya, sehingga orang waktu dengar Pak Ali Sadikin ngomong begitu, orang-orang yang tadinya tidak setuju itu mulai manggut-manggut. Iya tawa. Ya masuk akal juga ini. Betul tawa. Sudah tahu tawa. Kalau di Jawa tawa itu tahu itu, tawa, makan sama apa? Ya sudah tahu sendiri. Apa namanya saya tidak ngerti. Sampai masuk akal, bisa diterima oleh rakyat. Bisnis perjudian masuk akal, diterima oleh rakyat.
Ya, jadi kita mesti hati-hati. Yang kedua, uang tidak punya jiwa. Ada jiwanya ini ya? Ini ada orang, tapi jiwanya juga ada di sini. Tidak punya jiwa, tidak punya roh. Tapi uang punya pengaruh yang besar. Ya, sehingga tak segan-segan manusia dijadikan hamba uang, budak uang, disuruh oleh uang. Begini, ya ada bang. Disuruh pergi ke tempat pelacuran, pergi dia. Pokoknya dia punya uang, dia bisa melacur di situ. Beli narkoba, pergi tempat penjualan narkoba, beli dia. Ya, jadi hamba. Sayang, bukan hamba Tuhan, hamba dosa, hamba uang. Ini memerintah. Jadi tuan, kita jadi jongosnya dari uang. Pengaruhnya besar. Jadi kita mesti hati-hati. Arahkan pengaruh itu kepada pekerjaan Tuhan. Supaya ini bisa untuk pekerjaan. Untuk menolong orang miskin. Menolong anak yatim piatu. Ya, menolong misi-misi di daerah. Pekerjaan Tuhan, pekabaran Injil, mission trip dan sebagainya. Arahkan itu. Yang ketiga, Tuhan tidak cuma memberi harta kepada kita, tapi Tuhan memberi peringatan. Boleh tulis itu kalau mau. Memberi peringatan. Hati-hati. Jangan kamu tamak kepada uang, itu peringatan. Ya. Jangan kamu cinta uang, itu peringatan. Kepada orang yang dikasih uang ini. Ada peringatan-peringatan dari firman Tuhan kepada kita. Jangan kamu jadi tawanan uang, alias kikir dengan uang, kikir sekali. Kalau beli apa-apa untuk dirinya sendiri, wah bisa begitu. Tapi kalau untuk pekerjaan Tuhan, korban ya seperti air menetes saja, bukan air yang berbual-bual. Ya, jadi tawanan dari uang, pikir terhadap uang. Yang keempat, jadi hamba uang. Ya, jangan kita cuma mau uangnya, tidak mau peringatannya. Kita harus mau diperingatkan juga. Sebab kalau tidak itu sangat berbahaya. Kalau sudah mau terima uang tapi sudah tidak mau diperingatkan oleh firman Tuhan, maka itu seperti orang memberikan saudara LPG, ya, anunya LPG, berisi gas LPG, tapi tidak dikasih tahu peringatan, tidak diberi peringatan. Ini bagaimana cara menggunakan, taruhnya di mana, bagaimana keadaan dapurnya, tidak boleh tertutup bagian bawah, sehingga gas LPG itu nanti kalau keluar dia mengendap di bawah. Kalau dia mengendap sampai 5 cm, 10 cm, terus ada api turun, jatuh misalnya, korek api jatuh di bawah, bes, terbakar itu. Ya seringkali waktu itu sering terjadi kebakaran gas LPG di rumah-rumah biasa, karena tertutup, tidak ada jalan lubang-lubang untuk gas LPG itu keluar. Ya, jadi ada peringatan, mesti ada peringatan, kalau tidak bahaya. Supaya kondisi itu harus sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan oleh LPG. Yang keempat, ya, ada orang kaya, pelitnya bukan main, pikirnya bukan main. Tapi ada orang kaya yang juga suka korban. Ya, dengar baik-baik. Orang yang suka korban ini, kenapa?
Maafkan ya. Apakah karena dia orang kaya, kemudian dia suka korban? Oh, dia memang orang kaya, jadi dia suka korban. Ada juga orang kaya pelit. Tidak selalu orang kaya harus suka korban. Ada yang sekaker, sekikir, ya sangat kikir sekali. Tapi orang kaya yang suka korban itu dikarenakan dia menerima kasih karunia dari Tuhan, yaitu kasih karunia untuk memberi. Tahukah saudara, kalau saudara memberi, itu karena Tuhan memberikan kasih karunia kepada Anda, supaya Anda memberi. Kalau Anda tidak terima itu kasih karunia, anugerah kasih karunia untuk memberi, Anda tidak bisa memberi. Percayalah. Ya, biar dia orang kaya, dia tidak akan memberi. Atau memberi kalah sama orang miskin. Orang miskin uangnya sisa 100.000, tapi dia bisa memberikan 500.000. Berarti itu berapa kali? Dari sisa. 5 kali dari sisa. Orang kaya uangnya ada 50 miliar, tapi dia kasih cuma 5 juta. Berapa persen? Berapa persen? Ahli-ahli. Berapa persen? Tidak sampai 1% ya. Tidak sampai 1%. Ya, lebih kikir. Kikir atau sekikir? Sekikir. Tidak, kikir. Nah, jadi orang kaya memberi itu bukan karena dia kaya, karena dia menerima kasih karunia. Saudara boleh minta sama Tuhan, Tuhan berikan saya kasih karunia untuk memberi. Lihat seperti Sakius, waktu dia terima Yesus di dalam rumahnya, oh dia senang sekali, luar biasa, hidupnya dijamah sama Tuhan, berubah hidupnya, jadi baru. Lantas dia berdiri, dia terima kasih karunia untuk memberi. Dia bilang apa? Setengah harta saya, harusnya banyak sekali hartanya dia. Berapa miliar? Setengah dari harta. Kalau dia punya 10 miliar, 5 miliar saya akan ambil dari bank, saya keluarkan, saya akan bagikan kepada orang-orang miskin. Luar biasa. Setengah harta saya. Bagaimana dia bisa berbuat begitu? Mustahil. Dia orang kaya, tapi dia mendapatkannya aja sudah caranya haram. Mau korban sekarang, tidak mungkin. Tapi dia terima itu kasih karunia. Langsung dia bersaksi. Dan kasih karunia yang dia terima itu untuk memberi, itu menutup mulut-mulut usil dari orang pengkritik-pengkritik. Ya, dari Tuhan Yesus. Mereka orang-orang Paris itu mengkritik Yesus. Apa ini Yesus ini? Masuk rumahnya orang Paris, orang pemungut cukai. Ya. Itu pemungut cukai orang berdosa itu. Itu semua orang Yahudi anggap itu orang berdosa. Apa itu? Berdebah itu. Tapi pada waktu Sakius bersaksi, mereka malu semua. Seorang pemungut cukai bisa melakukan sesuatu yang tidak pernah didengar sebelumnya oleh orang-orang Farisi. Ya. Jadi saudara, beda dengan pemuda kaya. Pemuda kaya itu Tuhan, dia datang sama Tuhan, dia tanya, apa resepnya saya bisa masuk surga? Tuhan bilang, gampang. Jual itu kekayaan, bagikan kepada orang miskin. Lantas kembali ikut aku, pikul salib, kamu akan beroleh harta di surga. Oke? Tidak oke. Dia sedih, susah, karena dia punya kekayaan begitu banyak.
Apa sebabnya? Satu, dia tidak menerima kasih karunia dari Tuhan untuk memberi. Bisa mengerti? Jadi saudara, kita bisa berbuat baik itu karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kita baik. Saya ini baik, buktinya saya korban setengah harta saya untuk orang miskin. Baik sekali saya ini. Enggak. Kita bisa berbuat baik karena kita terima kebaikan Tuhan itu lebih dulu. Betul? Kalau kita tidak terima kebaikan Tuhan, kita tidak bisa berbuat baik. Tuhan tidak mau kita berbuat baik supaya kita yang dipuji orang. Wah, itu Om Paulus baik. Wah, itu Om Dedi baik. Macam-macam. Tidak. Tapi kalau kita bisa berbuat baik supaya Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Tuhan yang baik. Bukan Om Paulus yang baik. Bukan gereja Petra yang baik. Tuhan yang baik. Ya, tujuannya Tuhan membuat mujizat bukan supaya mujizat itu digede-gedekan, dibesar-besarkan, dipuji-puji, disanjung-sanjung. Bukan. Tapi supaya Tuhan yang disanjung, dibesar-besarkan. Dia mengerti. Hizkia keliru. Dia mestinya mati, dia disembuhkan sama Tuhan. Dia dikasih umur panjang 15 tahun lagi. Tapi sayang, dia disembuhkan itu bukannya memuji-muji Tuhan melalui kesembuhannya dia, tapi dia membesar-besarkan kesembuhannya, membesar-besarkan mujizatnya, membesar-besarkan harta bendanya, kekayaannya yang Tuhan berikan kepada dia. Tapi dia tidak pernah bersaksi ini semua karena Tuhan. Bisa mengerti? Semua ini karena Tuhan. Ya, saya satu waktu di Surabaya ketemu dengan satu ibu yang sudah lanjut. Dia sering membaca khotbah-khotbah saya di dalam internet. Ya, dia mau mengikuti perkembangan di gereja Petra. Mau minta warta ya agak sulit. Jadi dia buka internetnya gereja Petra. Dan dia balik bilang sama saya, karena Tuhan. Ini semua terjadi karena Tuhan. Dia meniru dari internet. Ya, khotbah saya yang bilang karena Tuhan. Semua ini terjadi karena Tuhan. Tuhan dimuliakan karena Tuhan. Ya, saya disembuhkan, saya mengalami mujizat karena Tuhan, bukan karena saya. Nanti saya yang dipuji, itu tidak boleh. Bahaya sekali. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa diputar-putar sama iblis. Ya, yang mestinya kita membesar kesaksian. Jadi kesaksian Yesus itu mesti lebih tinggi dari kesaksian kita. Jangan kesaksian saya yang lebih besar dari kesaksian Yesus. Itu salah. Ya. Nah, ini dijaga, selalu saya jaga supaya kesaksian Yesus. Karena senjata kita salah satunya mengalahkan iblis, ular naga itu adalah perkataan kesaksian. Apa itu kesaksian? Wahyu pasal yang ke-12. Kesaksian itu adalah pengajaran yang sudah kita praktekkan, itu jadi kesaksian. Ya atau ya? Kalau saudara dengar firman pengajaran, saudara tidak mempraktekkan, tidak jadi kesaksian. Saudara tidak punya kesaksian. Dan iblis tidak takut kepada perkataan saudara. Iblis takut kepada perkataan kesaksian saudara. Apa beda antara perkataan kesaksian dengan perkataan tok? Perkataan tok dari Paulus Yedidia. Perkataannya Paulus Yedidia beda. Itu perkataan saya. Perkataan saya biasa itu tidak ditakuti sama iblis. Tapi kalau saya bersaksi,
itu perkataan kesaksian, bukan perkataan Paulus dia. Perkataan kesaksian. Itu iblis takut. Coba kita baca lagi sekali, ini penting. Wahyu 12 ayat yang ke 11. Dan mereka mengalahkan dia Ya, oleh darah anak domba ya. dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena Perkataan kesaksian. Katakan sama-sama. Perkataan kesaksian. Lagi sekali. Ini sangat penting sekali untuk kita mengenai perkataan kesaksian mereka. Ya. Iblis tidak takut kepada perkataan saudara, perkataan saya. Tapi kalau perkataan saya ini adalah perkataan kesaksian, dia takut. Dia dikalahkan oleh perkataan kesaksian. Jadi firman pengajaran itu harus jadi praktek hidup kita. Ya, dan akan menjadi perkataan kesaksian. Haleluya. Tuhan begitu baik sekali. Jangan jadi pemuda yang kaya ini, tapi dia tidak mau terima kasih karunia untuk memberi itu. Sudah perhatikan, apa yang kita terima, apa yang kita tidak terima dari Tuhan. Apa saja yang kita tidak terima dari Tuhan. Saatnya itu kita sendiri yang usaha. Kita tidak terima dari Tuhan. Tidak ada. Ayub bilang, aku lahir, aku datang ke dunia dengan tangan, kok tidak ada dengar suara. Dengan apa? Dengan tangan kosong, ini penuh ini. Tapi Ayub bilang, aku datang ke dunia dengan tangan kosong. Artinya dia tidak bawa apa-apa. Betul gak? Nah betul. Walaupun bayi itu datang dengan tangan kosong, tapi ada bakat-bakat yang sudah ditanam Tuhan di dalam bayi itu. Ada talenta-talenta yang sudah ditanam Tuhan di dalam bayi itu. Ada potensi-potensi nanti kalau dia besar, dia akan jadi raja, ya. Jadi juara ini itu dan sebagainya. Jadi macam-macam. Sudah ditanam di dalam anak bayi itu. Ya. Bakat-bakat, talenta dan potensi itu sudah ditanam di dalam. Dari siapa itu? Dari anak bayi ini? Tidak bisa apa-apa, dia masih dari Tuhan. Jadi walaupun dia lahir tidak bisa apa-apa, cuma ngoe-ngoe, tapi sudah ada hal-hal yang Tuhan tanamkan di dalam otaknya, dalam jiwanya. Ya. Jadi dia bukan datang dengan tangan kosong. Tapi dia membawa talenta-talenta dari Tuhan. Semua ini dari Tuhan. Ya. Dan Ayub bilang, aku pulang. Baca Ayub pasal 2. Pasal 2 atau pasal 1? Ayub bilang, aku pulang. Mati, pulang. Juga enggak bawa apa-apa. Tangan kosong. Betulkah? Tidak. Kalau orang Kristen sudah lahir baru, di dalam Kristus kita mati, kita bawa apa-apa, bukan tangan kosong. Ya, kita bawa buah-buah yang baik dari Tuhan. Itu kita persembahkan nanti kalau kita ketemu dengan Dia. Jadi tidak benar kalau dikatakan kita, coba tolong bacakan ayat berapa? Pasal 1 ayat 21. Coba tolong bacakan. Ya. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Ya. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ya.
Dengan telanjang berarti tidak bawa apa-apa, kosong. Dan dia pulang juga dengan telanjang. Betulkah? Tidak. Kita pulang membawa buah-buah roh. Ya, dalam Pengkhotbah pasal 7 coba kita baca. Jadi ada perbedaan di dalam Kristus dan di luar Kristus. Dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 tolong bacakan. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, Ya. dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Siapa mau mati? Coba angkat tangan. Saya tidak mau dulu. Belum waktunya, jangan angkat tangan. Gitu. Ya. Nanti kalau mau mati duluan itu kan tidak baik. Ya. Jadi di sini hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Orang tidak masuk akal. Kalau orang dunia bilang, hari kelahiran lebih baik daripada hari kematian. Hari kelahiran, puji Tuhan, berbahagialah Anda yang mendapat anak ini. Berbahagialah, diberkatilah. Waktu dia mati tidak ada kembang bilang, berbahagialah kamu mati. Ya, diberkatilah kamu mati. Mati moko. Cepat-cepat mati. Ngamuk orangnya bisa. Ya, cara manusia memang betul. Hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Hari kelahiran, saudara, iya saja. Hari kelahiran lebih baik daripada hari kematian. Tapi firman Tuhan bicara lain. Hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. 1. Ya, karena apa? Karena hari kematian itu hari akhir dari pertandingan kita di atas muka bumi. Hari di mana kita akan mendapat mahkota bagi yang menang. Kita mendapat pahala yang disediakan Tuhan, dijanjikan Tuhan pada hari akhir dari pertandingan itu, bukan pada hari awal kita lahir. Belum bisa apa-apa kalau lahir masih kecil. Ya. Dan yang kedua, berbahagialah hari kematian, maksudnya kematian yang sudah waktunya. Makanya saya tadi katakan, kalau belum waktunya ya jangan mau mati dulu. Ada orang tua yang bilang, aduh aku sudah bosan hidup, aku mau mati saja. Aku minta mati saja sama Tuhan. Tolong doakan supaya aku cepat mati. Malah tidak mati-mati dia. Karena doanya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kalau sudah waktunya Tuhan akan ambil. Tidak usah minta mati dulu. Ya, istirahat selama-lamanya. Ya, sudah perhatikan ya. Perlu saya beritahu kepada saya. Tuhan Yesus bilang bahwa orang yang sudah mati dalam Tuhan itu disimpan di Firdaus. Dan di Firdaus dia tidak tahu apa-apa yang sedang terjadi dengan kita di sini. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan familinya dia, dengan tantenya, omnya, iparnya, mertuanya, apa yang terjadi dengan familinya di bumi. Jadi tidak perlu kita mesti berdoa kepada orang suci. Ya, kepada Maria dan sebagainya. Itu Maria orang suci tapi tidak tahu apa yang sedang terjadi sekarang di sini. Bisa mengerti? Kalau kita bilang, oh Maria tolong saya. Dia tidak tahu apa-apa. Dia sudah tempatnya di Firdaus. Sudah disimpan di sana. Menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali.
Ya, Petrus, Rasul Petrus, Papa Paulus. Ya. Walaupun dia Paulus, ya, rasul yang terbesar, dia tidak tahu lagi apa yang terjadi sekarang di bumi ini. Kalau dia tahu, dia nanti ikut susah lagi. Lihat ibunya mengalami percobaan, ya, tabrakan misalnya, masuk rumah sakit. Paulus tahu ibunya masuk rumah sakit. Wah, dia susah. Kasihan kodong. Kenapa? Ibu saya masuk rumah sakit. Kok tahu? Iya, saya tahu. Dikasih SMS. BBM. Lebih canggih lagi. Saya enggak punya BBM, enggak punya BBC. Enggak punya apa-apa. Ya, saya membebaskan dari hal-hal itu. Karena saya ini balapan terus dengan seminar yang akan diadakan nanti 2 minggu lagi di Surabaya. Ya, dan seminar yang barusan terjadi di Jayapura diberkati sama Tuhan. Di Merauke itu puncaknya dari 8 mission trip. Saya kagum, saya sendiri tidak menduga. Saya datang itu gedung besar. Ya, agak hampir besar seperti ini, tapi ini masih lebih besar. Ya, itu penuh dengan orang. Banyak orang Muslim di sini ada, pakai songkok. Ya, waktu saya digerakkan Tuhan, saya panggil orang-orang sakit, mari maju. Wah, itu orang-orang Muslim maju semua. Ya, banyak di antara mereka disembuhkan. Saya digerakkan pertama mendoakan orang yang sakit jantung. Yang sakit jantung, tumpah tangan semua. Dalam nama Yesus ada yang sembuh. Sakit apa? Tuli. Ya. Dalam nama Yesus ada yang sembuh. Ya, sakit macam-macam. Nah, ini saya memang pada waktu landing di Merauke, mulut saya ini bernubuat. Saya bilang, ini tempat yang paling ujung dari Indonesia. Tidak ditinggalkan sama Tuhan. Akan terjadi kebangunan rohani yang besar di sini. Di kota Merauke. Ya, dan nanti bangsa-bangsa itu akan datang melihat kemuliaan Tuhan di sini. Saya tidak tahu, saya cuma begitu. Saya cuma nubuat begitu. Ya, bukan nubuat dengan doa, ngomong. Padahal saya belum tahu, nanti sorenya saya melihat jiwa-jiwa itu kayak semut begitu banyak datang. Ya, dan mereka itu tenang. Itu heran, orang begitu banyak sekali. Saya khotbah itu hampir 1 jam, lebih dari 1 jam. Mereka bisa tenang, mereka tidak pulang. Ya, tidak. Biasanya kayak gelombang di laut begitu. Apalagi kalau sudah 1 jam, pendetanya, ini sudah Cipuru, tidak pulang-pulang. Mereka bisa tenang. Saya teruskan khotbah saya, tenang. Ya, pendetanya di sana bilang, Om, kalau ini diteruskan besok diadakan lagi, ini yang sebelah sana itu nanti itu akan penuh juga, Om. Saya bilang, nanti kita berdoa bagaimana Tuhan akan kerja untuk akhir zaman ini. Jadi kita berdoa, ada perkara-perkara besar ya Tuhan. Ya, saudara yang mau ikut ke Surabaya silahkan. Dan banyak berdoa untuk seminar Mission Trip Surabaya. Surabaya adalah kota kelahiran saya. Dan banyak orang juga tidak terlalu senang kepada saya karena saya praise and worship, memakai praise and worship, memuji Tuhan. Hanya karena saya memuji Tuhan, mereka mengatakan itu sesat. Memuji Tuhan saja dikatakan sesat. Bayangkan. Ya, tapi saya memuji Tuhan. Sejak jemaat ini memuji Tuhan,
Tuhan kirim jiwa-jiwa lebih banyak. Nah, kita jangan terlalu sibuk orang omong apa. Kita laksanakan saja tugas kita. Ya ini sedikit intermezzo. Ya. Jadi dalam Pengkhotbah 7, coba tolong bacakan ayat 17. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Coba tolong bacakan. Janganlah terlalu fasik. Terus? Janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Ya, jadi mati boleh, tapi kalau sudah waktunya, jangan belum waktunya mau mati. Seperti pohon ara yang ditunggu 3 tahun, tidak keluar buah, potong, kata Tuhan pemilik. Tapi hamba bilang, jangan Tuhan, kasih tempo 1 tahun lagi. Oke, kalau pada tahun keempat berbuah, boleh hidup. Kalau tidak berbuah, potong. Jadi tahun keempat itu berbuah atau dipotong. Ya, tidak ada pilihan lain. Atau kita berbuah atau kita dipotong. Jadi kalau tahun keempat dipotong, itu sebenarnya belum waktunya dia mati. Tapi dia sudah diambil duluan nyawanya oleh Tuhan. Karena hidupnya tidak berguna, tidak menghasilkan buah-buah. Tapi kalau sudah menghasilkan buah-buah pada tahun yang keempat itu, kata buahnya itu pohonnya disayang oleh Tuhan, dilindungi. Mau dibunuh, mau dipotong, tidak boleh. Tuhan membela. Ya, jadi hari kita ini hanya Tuhan yang tahu kapan kita akan diambil. Waktu kita sudah selesai. Hanya Tuhan yang tahu. Saya sendiri juga tidak tahu. Ya, tapi tidak penting kita tahu atau tidak tahu. Yang penting kita mau sungguh-sungguh melayani Tuhan, berbuah-buah bagi Tuhan, bekerja untuk Tuhan, melayani Tuhan, menerima kasih karunia daripada Tuhan untuk hidup berbuah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Ini yang penting untuk kita mengerti. Ya, supaya jangan kita membuang waktu ya sia-sia. Puji Tuhan. Setelah dalam ayat 2, coba pasal 7, Pengkhotbah 7 ayat 2. Pergi ke rumah duka. Ke rumah duka. Lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Nah, kalau orang muda bilang pergi ke rumah pesta, diskotik, goyang-goyang begini. Kayak orang sudah mabuk begitu. Ini lebih bagus daripada pergi ke rumah orang mati. Ngapain pergi orang mati? Mau ngomong-ngomong sama orang mati? Enggak. Tapi Alkitab bilang pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Terus? Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Karena di rumah duka akhir kesudahan dari setiap manusia. Di sana kita melihat kesudahan dari setiap manusia. Ya. Akhir dari pertandingan. Di rumah duka, di situ akhir dari pertandingan kita. Terus? Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Ya, di situ disediakan pahala-pahala oleh Tuhan bagi para pemenang. Orang yang masih hidup, ya hendaklah memperhatikan ini. Camkan baik-baik. Jadi kalau kita pergi ke rumah orang, rumah kematian, kita yang masih hidup ini, belajar baik-baik, camkan. Contohlah, ya, apa yang baik dari orang yang sudah pergi, duluan dari kita, yang sudah meninggal. Ya, entahkah ketekunannya dia seorang yang tekun, seorang yang jujur, setia. Saya sudah katakan sabar kali, orang baik banyak, tapi orang yang setia, siapa bisa menemukan? Kata firman Tuhan. Ya, orang yang setia itu kunci ketiga untuk kita jadi pemenang. Dalam Wahyu pasal yang keberapa itu?
Orang yang setia, orang yang, coba kita baca Wahyu pasal yang ke 11 ayat yang ke 14, ayat 14, ayat pasal 17 ayat 14. Ya, bagian B saja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Akan menang, yaitu siapa? Mereka yang terpanggil. Satu, terpanggil. Yang telah dipilih. Yang kedua, yang sudah dipilih dan oleh yang Tuhan. Setia. Dan yang ketiga, saudara sudah terpanggil, saudara sudah terpilih, saudara tidak setia, tidak menjadi pemenang, kalah di luar, tidak mendapat pahala, tidak mendapat mahkota. Perhatikan baik-baik, orang yang menjadi pemenang itu harus punya 3 kunci: terpanggil, terpilih, tersetia. Ya, kita mesti setia. Karena kita ini mau dijadikan mempelai Tuhan. Tuhan itu cemburu kepada kita. Maka kita mesti setia. Amin. Setia kepada mempelai laki-laki kita. Itulah Yesus Kristus. Ya, banyak orang baik menyebut dirinya baik. Tapi orang yang setia, siapa dapat menemukan, kata Amsal. Ya, banyak orang baik. Dia baik, kalau ada apa-apa dia turut berkorban, dia turut ikut ini, itu dan sebagainya. Tetapi apakah dia setia? Ya, dia baik, tapi kalau kena percobaan, kena sandungan, dia bisa marah, dia bisa pindah gereja, dia bisa tak mau melayani lagi karena saya tersinggung sama saudara ini, saudara itu. Nah, ini orang baik, tapi tidak setia. Kalau kita setia kepada Tuhan, kita juga setia kepada gereja di mana kita terpanggil untuk digembalakan di situ. Ya, ini penting sekali untuk kita mengerti. Sebab sekarang banyak orang baik tapi tidak setia. Tuhan mau setia. Ya, jadi pergi ke rumah kematian itu lebih baik daripada rumah orang lahir. Contohlah apa yang baik daripada orang yang sudah berangkat. Kesetiaannya, ketekunannya, kesalehannya, ya, keberhasilannya, buah-buahnya baik, jiwa-jiwa yang dia menangkan, keteladanannya. Kita mencontoh yang baiknya, tapi juga kita belajar dari kegagalannya dia, dari kesalahannya dia. Alkitab ini buku yang jujur. Dia tidak menuliskan yang baik-baiknya saja. Ya, seperti Daud, bukan cuma yang baiknya saja, Mazmurnya. Dia dikejar-kejar oleh Saul, dia sabar. Dia tidak melawan Saul, tidak membunuh. Padahal Saul mau membunuh dia. Tapi kejelekannya dia, kegagalannya dia juga ditulis. Waktu dia berzina dengan Bathsheba, menghasilkan anak di luar pernikahan. Ditulis itu. Saya, mungkin kalau kita jadi Tuhan, jangan ditulis ini. Nanti mencemarkan Alkitab. Kok barang begitu kok ditulis di sini? Tidak usah, ditutupi. Tapi Roh Suci lain, tulis saja. Supaya kita belajar. Dari positif sama negatifnya kita belajar. Amin. Jangan kita cuma mau yang positifnya. Nanti kita jatuh dalam yang negatifnya. Kenapa kok bisa jatuh? Karena kalau kita belajar dari negatifnya Daud, kita tidak akan jatuh di situ. Karena kita sudah belajar dari kejatuhannya Daud. Tapi kita tidak mau belajar dari situ, dari kejatuhannya. Kita cuma mau yang bagus-bagusnya dari Daud.
akhirnya kita kepreset jatuh dalam lubang yang tidak baik ini. Ya, jadi Alkitab ini jujur, saudara. Jujur. Semua ditunjukkan. Ya, dan kita bisa belajar. Kita bisa contoh yang baik, kita bisa belajar yang tidak baik dari yang tidak baiknya. Haleluya. Dalam ayat 4, Pengkhotbah 7 ayat 4, jangan ditutup. Baca, orang berhikmat senang. Ayat 4. Orang berhikmat senang berada di rumah duka. Ya. Tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Coba kita baca ayat 8. Tadi saya sudah jelaskan. Sekarang ayat 8. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Ya, akhir dari pertandingan hidup kita ini. Ya, pelayanan kita ini, perjuangan hidup kita ini, akhir dari perjuangan kita ini. Ini penting, lebih penting daripada permulaan. Terus panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Ya, sekian. Ya, jadi akhir suatu hal itu lebih baik. Tentunya bagi orang yang setia. Akhir dari orang yang setia, yang tabah, yang tekun, akhir dari hidupnya dia. Itu patut kita contoh. Ya, sebab mahkota diberikan pada akhir pertandingan, bukan pada awal pertandingan. Masih ada satu lagi, uang menguji hati manusia. Uang itu menguji hati kita. Ya, misalnya Tuhan berkata, berikan uang ini kepada orang itu. Setelah itu Tuhan tunggu bagaimana reaksi kita. Kita mau pergi, kasihkan uang ini kepada orang itu. Atau, jangan Tuhan, anak saya masih banyak, masih kecil-kecil. Biaya sekolah mahal. Ada yang sudah sekolah luar negeri. Ya, tidak semua di dalam negeri. Ada bawah negeri. Ada luar negeri. Cicilan mobil saya belum lunas. Ya, cicilan rumah saya belum lunas. Wah, banyak cicilannya. Ya, Tuhan sedang melihat kita diuji. Bagaimana sikap kita. Uang ini menguji kita. Yang ketujuh, uang tidak punya keinginan. Tapi uang bisa menimbulkan keinginan di dalam hati. Tidak punya keinginan, tapi bisa menimbulkan keinginan di dalam hati kita. Keinginan untuk berbuat baik, oke. Tapi juga jangan salah paham, bisa menimbulkan keinginan untuk berbuat tidak baik. Uang ini menimbulkan keinginan untuk kita bisa melakukan yang tidak baik. Amsal 3, tolong baca ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan uangmu. Ini satu perbuatan yang positif. Silakan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, Ya, dan dengan hasil pertama dari segala penting penghasilanmu. sekali. Muliakan Tuhan dengan uang. Ya, tapi juga bisa dipakai untuk berbuat yang tidak baik. Uang bisa dipakai untuk pergi ke pelacuran. Pantaskah itu dipakai? Berkat Tuhan dipakai untuk pergi melacur? Tidak. Uang bisa dipakai untuk mabuk-mabukan, narkoba, dan apa saja yang kita lakukan. Jadi hati-hati. Ya. Mengapa orang merampok? Karena mau mendapat uang yang banyak. Ya, mengapa orang mau menipu, mau korupsi, mau berjudi? Karena supaya bisa mendapatkan uang yang banyak. Bukan uang yang sedikit. Ya. Saudara,
kita ini bukan pemilik harta. Harta kita ini kita bukan pemiliknya. Tuhan yang jadi pemilik harta. Amin. Tuhan pemilik harta. Kita jadi apa? Kita jadi juru kunci, di mana kita mesti bertanggung jawab pada suatu ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Semua yang Tuhan pernah berikan kepada kita ini juru kunci yang setia atau tidak, kita harus mempertanggungjawabkan. Bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Ya, ingat, kita mesti mendapatkan uang dengan cara yang halal, bukan yang haram. Semua telah saya katakan tadi, kita terima dari Tuhan. Setelah harta bisa membuat orang makin sengsara. Oh, masa harta kan senang itu? Tidak, bisa membuat orang makin sengsara. Misalnya saudara beli Mercy, mobil Mercy yang 300S, tipe 300S. Wah, saya pikir di dunia ini tidak ada orang yang naik 300S kecuali saya. Besoknya tetangga saudara beli 600S. Saudara ngamuk setengah mati dalam hati, jengkel setengah mati. Maunya bagaimana? Maunya tetangga saya itu jual saja itu Mercy 600S. Beli saja 300 supaya sama-sama dengan saya. Jangan lebih bagus dari saya. Jangan lebih unggul dari saya. Saya mesti lebih unggul dari dia. Sudah tahu, orang Kristen bisa punya hati seperti itu. Itu hatinya orang kafir yang tidak kenal Tuhan. Dia tidak mau disaingi. Ya, mungkin nanti kalau di sorga dia satu-satunya yang pakai 600S. Ya. Harta itu kalau tidak disertai rasa puas, melihat orang lain makin sengsara dia. Melihat orang lain makin sengsara. Orang punya harta kok sengsara kalau tidak disertai rasa puas di dalam hati. Ya, ada orang mengeluh begini, Tuhan kok lama Engkau tidak membuat saya jadi kaya? Kapan Tuhan? Tuhan, di manakah Engkau? Jawab saya. Kenapa saya kok tidak jadi orang kaya, tidak jadi-jadi? Kok terus saya ini miskin? Tuhan bilang, sabar nak. Ya sabar sampai kapan? Sampai 7 turunan nak. 7 turunan celaka lagi di saya. Lebih lama lagi. Ya manusia itu begitu saudara. Ya, kalau Tuhan tahu kalau dia dikasih kekayaan, wah dia tidak karu-karuan dia. Hari Minggu dia jalan-jalan terus, pergi ke mana-mana, naik 600S-nya itu. Ya, ada orang kaya uang, tapi di samping kaya uang, kaya khawatir. Makanya dia tidak bisa menikmati kebaikan Tuhan. Bukan dia tidak pernah terima kebaikan Tuhan. Dia terima kebaikan, tapi dia tidak bisa menikmati karena ada penghalang. Apa itu yang menghalangi dia? Khawatir. Katakan sama-sama, khawatir. Sudah kalau punya anak kasih nama khawatir. Wah, sudah jangan. Ya, khawatir. Ada satu pendeta namanya pendeta Damaris. Bukan banyak orang Damaris. Orang perempuan juga ada nama Damaris, laki juga Damaris. Ya, ini tapi sudah meninggal. Dia dipakai Tuhan. Waktu itu saya undang dia ke sini tahun 70. Terus dia bilang, saya ini kalau makan enggak rasa apa-apa. Makanan enak atau tidak enak itu enggak bisa rasa. Kenapa kok begitu? Zaman Jepang saya itu dipukuli sama Jepang, pokoknya disiksa atau bagaimana, sampai lidah saya ini enggak bisa merasakan makanan enak.
Wah kalau gitu makan beli anu saja tiap hari, yang tidak enak, toh tidak enak, rasanya. Jadi makan enak juga tidak rasa. Wah enak saya bilang kalau begitu. Ya, salah. Banyak orang Kristen lidahnya kayak begitu, lidah rohaninya. Tidak bisa merasakan kasih Tuhan, tidak bisa merasakan kebaikan Tuhan. Kenapa? Khawatir. Khawatir itu membuat lidah rohani kita itu mati rasa. Bukan Tuhan tidak memberi kepada saudara. Jangan sudah bilang, oh Tuhan ini, kenapa kok Tuhan tidak memberkati saya? Saya ini selalu susah. Selalu susah itu bukan dari Tuhan yang salah. Karena banyak kekhawatiran kita simpan di dalam hati kita. Sehingga kekhawatiran itu yang menghalangi kita untuk tidak bisa menikmati kebaikan Tuhan kepada kita. Bukan Tuhan yang salah, kita yang salah. Jangan salahkan Tuhan, salahkan diri kita sendiri. Bertobat dari kekhawatiran, serahkan kekhawatiran kita. Maka hidup saudara akan berubah nanti. Akan ada sukacita dari Tuhan. Akan ada kemenangan demi kemenangan. Tuhan memberi kepada saudara. Percobaan apapun tidak menjadi soal. Tuhan memberi kemenangan kepada kita. Asal jangan khawatir. Ya ini penting, Bible study, pemahaman Alkitab supaya kita mengerti. Saya di depan rumah seorang kaya, ada orang miskin. Kerjanya, ini cerita kuno, kerjanya tambal sepatu. Satu sepatu 200 rupiah sampai 500 rupiah. Satu hari bisa dapat 15.000 rupiah. Tambal sepatu. Ia senyum, ia senang, ia merasa puas. Ya, satu waktu orang kaya itu kasih 2 juta sama dia. Ini ambil. Dia kasihan sama orang ini. Dikasih 2 juta. Orang miskin ini pulang sore, pulang ke rumahnya, tidak bisa tidur. Dia mau pikir-pikir, mau saya taruh mana ini uang 2 juta. Mau taruh di bawah bantal, ya nanti takut lupa. Ya taruh di dalam lemari, takut dicuri. Ya, jadi mau ditaruh di mana? Stres dia. Tidak bisa makan. Tidak enak rasanya. Ya. Tidak bisa tidur. Akhirnya dia ambil itu 2 juta. Dia pergi ke orang kaya itu, dia kembalikan. Ini saya kembalikan uang Anda. Kenapa kok dikembalikan? Jangan, ambil saja, saya beri ini sama kamu. Terima ini. Enggak, saya tidak bisa tidur karena 2 juta. Dia kasihkan itu, dasar. Harta itu membuat orang jadi sengsara. Dengar baik-baik, 2 juta itu membuat orang jadi sengsara. Sekarang yang penting dia rasa puas. Tidak dapat 2 juta, tapi dia rasa puas. Dia bisa tidur ngorok. Suara 1, 2, 3. Daripada tadi sebelumnya. Saudara, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari, ini ke uang ini kita semua berkaitan dengan uang tiap hari. Ya, jangan sampai uang membuat kita jauh dari Tuhan. Tuhan mau sucikan kita. Dan Tuhan akan berkati saudara. Saudara akan diberi kasih karunia Tuhan yang luar biasa untuk melayani Tuhan. Muliakan Tuhan dengan harta bendamu. Dan Tuhan akan balas dengan beratus-ratus kali lipat ganda. Tuhan dipermuliakan. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita datang kepada Tuhan.